Doa ini mempunyai adab dan syarat batiniah dengan bertobat, mengembalikan segala hak orang yang diambil secara dalim dan lain-lain sebagainya, yang akan datang nanti penjelasannya pada kitab doa. 3. Sholat jenazah, caranya sudah terkenal. Dan telah sepakat doa yang diterima dari Nabi ialah doa yang diriwayatkan dalam hadits syahih, dari Auf bin Malik. Berkata, Auf, aku melihat Rasulullah bersyalat jenazah, maka aku hafal daripada doanya ialah, Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa mayit ini, kasihanilah dia, peliharalah jiwanya, maafkanlah kesalahannya, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah kuburnya, basuhkanlah dia dengan air beku dan air hujan batu, sucikanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana disucikan kain putih dari kotoran, gantikanlah dia dengan negeri yang lebih baik daripada negerinya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, teman hidup yang lebih baik daripada teman hidupnya, masukkanlah dia ke dalam sorga, lindungilah dia dari azab kubur dan siksaan api neraka. Sehingga, Auf berkata, aku berangan-angan, kiranya akulah mayit itu. Makmum yang mendapat takbir kedua, maka seyogialah menjaga tertib syalatnya sendiri dan bertakbir bersama takbir imam. Apabila imam telah memberi salam, lalu ia menyelesaikan takbirnya yang ketinggalan, seperti yang diperbuat oleh seorang masbuk, makmum yang terkemudian mengikuti imam. Karena, kalau makmum itu menyegerakan takbirnya, maka tidak ada lagi arti mengikuti imam dalam sholat ini. Sebab takbir-takbir itu adalah merupakan rukun-rukun yang terang padanya. Dan layaklah takbir-takbir itu ditempatkan seperti rakaat-rakaat pada sholat lain. Inilah yang lebih kuat menurut pendapatku, walaupun yang lain itu merupakan suatu kemungkinan. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat jenazah dan mengurus jenazah itu adalah terkenal. Maka tidaklah kami memperpanjangkan lagi. Bagaimanakah tidak besar keutamaannya, sedang dia termasuk sebahagian daripada fardhu kifayah, jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu. Dan sholat jenazah itu menjadi sunat, terhadap orang yang tidak menjadi fardhu ain atasnya, disebabkan orang lain. Kemudian, ia memperoleh kelebihan fardhu kifayah, walaupun tidak menjadi fardhu ain, karena mereka secara bersama-sama telah mengerjakan apa yang menjadi fardhu kifayah itu dan mereka telah menghapuskan dosa dari orang-orang lain. Dari itu, tidaklah yang demikian seperti sunat, di mana dengan sunat itu tidak terhapus sesuatu fardhu dari seseorang. Disunatkan mencari sebanyak mungkin orang yang bersyalat jenazah, karena mengharapkan keberkatan dengan banyaknya harapan dan doa dan dengan banyaknya itu, termasuk di dalamnya orang yang berdoa yang kiranya diterima Tuhan. Karena apa yang diriwayatkan oleh Quraib daripada Ibnu Abbas, bahwa telah meninggal seorang anak laki-laki dari Ibnu Abbas, maka berkatalah beliau, hai Quraib, lihatlah berapa banyak sudah manusia berkumpul. Bercerita Quraib seterusnya, lalu aku keluar, maka aku melihat manusia sudah banyak berkumpul. Aku ceritakan itu kepada Ibnu Abbas. Menyambung Ibnu Abbas, engkau katakan, mereka itu 40 orang? Aku menjawab, ya. Berkata Ibnu Abbas, keluarkanlah mayit itu untuk disyalatkan. Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang laki-laki muslim yang mati, lalu berdiri untuk bersyalat pada jenazahnya 40 orang, di mana mereka tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan mereka diberi syafaat oleh Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, pada mayit itu. Apabila jenazah itu dibawa dan telah sampai ke kuburan atau pada permulaan masuk ke daerah perkuburan, maka hendaklah dibacakan, salam sejahtera kepadamu, wahai kaum mukminin dan muslimin, penduduk dari perkampungan ini. Diberi rahmat kiranya oleh Allah orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian daripada kami. Dan kami insya Allah akan mengikuti kamu. Yang lebih utama, tidaklah meninggalkan tempat itu sebelum selesai penguburan. Apabila telah diratakan kuburan mayit itu, lalu berdirilah dan bacakan, Ya Allah, ya Tuhanku. Ini hambamu, dikembalikan kepadamu, maka berilah rahmat kepadanya dan kasihanilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Renggangkanlah bumi daripada kedua lembungnya.
bukakanlah segala pintu langit untuk ruhnya. Terimalah dia di pihak-Mu dengan penerimaan yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau adalah ia berbuat kebaikan, maka lipat gandakanlah pada kebaikannya itu. Dan kalau adalah ia berbuat kejahatan, maka hapuskanlah kejahatannya itu. 4. Sholat tahiyat masjid, 2 rakaat atau lebih, adalah sunat yang dikuatkan muakkadah, sehingga sunat itu tidak hilang walaupun imam sedang membaca khutbah pada hari Jumat, serta diperkuatkan wajibnya memperhatikan kepada khutbah dari khatib itu. Kalau dikerjakan sholat fardu atau sholat qodho, ketika masuk ke dalam masjid, maka berhasillah tahiyat itu dengan yang demikian dan berolehlah pahala. Karena yang dimaksud, ialah tidak kosong pada permulaan masuknya, daripada ibadah yang tertentu dengan masjid, sebagai menegakkan hak dari masjid. Dari itu, dimakruhkan memasuki masjid tanpa wudu. Kalau masjid itu dimasuki untuk dilewati saja atau untuk duduk, maka hendaklah dibacakan, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, semua puji-pujian untuk Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, dibacakan 4 kali dan itu adalah menyamai pahalanya dengan 2 rakaat sholat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tidak dimakruhkan sholat tahiyat masjid pada waktu-waktu makruh mengerjakan sholat, yaitu, sesudah asar, sesudah syubuh, waktu tengah hari, waktu terbit dan waktu terbenam matahari. Karena diriwayatkan, bahwa Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar. Lalu ditanyakan kepadanya, bukankah engkau telah melarang kami dari ini? Menjawab Nabi, keduanya itu adalah 2 rakaat, yang hendaknya aku kerjakan sesudah duhur, tetapi aku sibuk dengan kedatangan utusan. Hadis ini menimbulkan 2 hasil pemahaman. 1. Kemakruhan itu terletak pada sholat yang tak ada sebab. Dan di antara sebab yang paling lemah, ialah mengkodokan sholat sunat, karena berbeda pendapat para ulama, tentang sholat sunat, apakah dikodokan? Dan kalau dikerjakan kembali sholat sunat yang telah tertinggal itu, apakah kodo itu namanya? Apabila kemakruhan tidak ada, dengan sebab yang paling lemah itu, maka lebih layak lagi, kemakruhan itu tidak ada dengan sebab masuk masjid. Dan masuk masjid itu, adalah suatu sebab yang kuat. Dari itu, tidak dimakruhkan sholat jenazah, apabila jenazah itu telah ada dan tidak dimakruhkan sholat gerhana dan sholat minta hujan pada waktu-waktu dimakruhkan bersyalat, karena mempunyai sebab-sebab yang membolehkan. 2. Mengkodokan sholat-sholat sunat, karena Rasulullah telah berbuat demikian. Dan Rasulullah adalah ikutan yang paling utama bagi kita. Berkata Aisyah, adalah Rasulullah apabila sangat tertidur atau sakit, maka beliau tidak bangun mengerjakan sholat pada malam itu. Tetapi beliau mengerjakan sholat dari permulaan siang besoknya, 12 rakaat. Berkata para ulama, bahwa siapa yang ada di dalam sholat, sehingga tiada dapat menjawab adzan dari muadzin, maka apabila telah memberi salam, lalu mengkodokan dengan menjawabkannya, meskipun muadzin itu sudah diam. Dan tidaklah ada artinya perkataan orang yang mengatakan, bahwa itu adalah seperti yang pertamanya dan bukanlah kodo. Karena, kalau benar demikian, tentulah Nabi tidak mengerjakan sholat itu pada waktu dimakruhkan, waktu kirahah. Memang, siapa yang mempunyai wirid, lalu terhalang mengerjakannya dengan sesuatu halangan, maka seyogialah ia tidak mempermudahkan dirinya untuk meninggalkan wirid itu. Tetapi mengerjakan kembali pada waktu lain, sehingga tidak terbawa-bawa meninggalkan wirid dan bersenang-senang. Mengerjakan kembali itu adalah baik, untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, melawan hawa nafsu. Dan karena Nabi bersabda, amal perbuatan yang amat disukai Allah Ta'ala, ialah yang terus-menerus, meskipun sedikit. Dimaksudkan dengan hadits ini, supaya tidak kendur meneruskan amal perbuatan. Dan, Aisyah telah meriwayatkan daripada Nabi bahwa Nabi bersabda, siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu ibadah, kemudian ditinggalkannya karena malas, maka dia dikutuk oleh Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Maka hendaklah menjaga diri, jangan sampai termasuk dalam peringatan ini. Untuk memahami hadits tersebut, bahwa Allah Ta'ala mengutuknya,
adalah karena meninggalkan ibadah karena malas. Kalau tidak adalah kutukan dan menjauhkan diri daripada ibadah, tentulah kemalasan itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap dirinya. 5. 2 rakaat sesudah wudu disunatkan. Karena wudu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan maksudnya, ialah sholat. Dan hadas adalah penghalang. Kadang-kadang datang hadas, sebelum sholat, maka runtuhlah wudu dan sia-sialah usaha yang telah dikerjakan. Dari itu, bersegera kepada 2 rakaat tadi, adalah penyempurnaan bagi maksud wudu, sebelum hilang. Hal ini dapat diketahui dengan hadits yang diriwayatkan Bilal, karena Nabi bersabda, "Aku masuk ke dalam surga, lalu aku lihat Bilal di dalamnya. Maka aku tanyakan kepada Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke dalam surga?" Menjawab Bilal, "Tidak aku ketahui sedikit pun sebabnya. Hanya, aku tidak berhadas dari sesuatu wudu, melainkan aku mengerjakan 2 rakaat sholat sesudahnya." 6. 2 rakaat ketika masuk dan ketika keluar dari rumah. Diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, "Apabila engkau keluar dari rumah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat, yang akan mencegah engkau dari tempat keluar yang jahat. Dan apabila engkau masuk ke rumah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat, yang akan mencegah engkau dari tempat masuk yang jahat." Dan searti dengan itu, tiap-tiap pekerjaan dimulai, pekerjaan mana yang mempunyai arti penting. Dari itu, telah datang hadits yang menerangkan, 2 rakaat ketika melakukan ihram, haji dan umrah, 2 rakaat ketika permulaan bermusafir dan 2 rakaat ketika kembali dari bermusafir di dalam masjid, sebelum masuk ke rumah. Semuanya itu diambil dari perbuatan Nabi. Dan adalah sebagian orang-orang syalih, apabila memakan suatu makanan, lalu bersyalat 2 rakaat. Dan apabila meminum suatu minuman, lalu bersyalat 2 rakaat. Begitu juga pada tiap-tiap perbuatan yang dikerjakannya. Dan seyogialah memulai segala perbuatan, dengan mengambil barakah, dengan menyebutkan nama Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Yaitu atas 3 tingkat. 1. Sebahagian, berulang-ulang berkali-kali, seperti makan dan minum. Maka mulailah dengan nama Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Bersabda Nabi, tiap-tiap pekerjaan penting, yang tidak dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, artinya, dengan membaca, Bismillahirrahmanirrahim, maka adalah kurang berkatnya, barakahnya. 2. Yang tidak banyak berulang-ulang, tetapi mempunyai arti yang mendalam, seperti melangsungkan perkawinan, memulai nasihat pengajaran dan bermusyawarah. Maka disunatkan pada segala perbuatan tersebut, dimulai dengan memujikan Allah Ta'ala. Yaitu, orang yang mengawinkan itu membaca, Alhamdulillah, wassalatu, ala Rasulillah, aku kawinkan engkau akan anak perempuanku. Menjawab yang menerima akad nikah, Alhamdulillah, wassalatu, ala Rasulillah, aku terima akan nikahnya. Dan adalah menjadi adat kebiasaan para sahabat pada pemulaan surat, nasihat dan musyawarah, dengan mendahulukan, memujikan Allah, membaca Alhamdulillah. 3. Yang tidak banyak berulang-ulang dan apabila terjadi, maka berjalan lama dan mempunyai arti yang mendalam, seperti bermusafir, membeli rumah baru, melakukan ihram dan lain-lain sebagainya. Maka disunatkan mendahulukan pekerjaan itu dengan 2 rakaat sholat. Dan sekurang-kurangnya dari pekerjaan tersebut, ialah keluar dan masuk ke rumah, sebab ini termasuk semacam bermusafir yang dekat. 7. Sholat istikharah, memohon kebajikan siapa yang bercita-cita hendak melangsungkan sesuatu pekerjaan dan tidak diketahuinya akan akibat dari pekerjaan tersebut, apakah baik ditinggalkan atau baik diteruskan, maka dalam menghadapi pekerjaan yang seperti ini, disuruh oleh Nabi supaya mengerjakan sholat 2 rakaat, di mana dibacakan pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Apabila telah selesai dari sholat, lalu berdoa dengan membacakan, Ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku memohon kebajikan dari Engkau dengan ilmu Engkau, aku memohon tenaga dengan kudrah, kuasa, Engkau,
aku meminta pada Engkau dengan kurnia Engkau yang maha besar. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa dan aku tidaklah berkuasa, Engkaulah yang maha tahu dan aku tidaklah mengetahui dan Engkaulah yang lebih mengetahui dengan segala yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhanku, jika adalah Engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini baik bagiku, pada agamaku, duniaku dan akibat perbuatanku, yang segera dan yang nanti, maka anugerahilah bagiku kesanggupan dan berkatkanlah bagiku padanya, kemudian mudahkanlah perbuatan itu bagiku. Dan jika adalah Engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini buruk bagiku, pada agamaku, duniaku dan perbuatanku, yang segera dan yang nanti, maka hindarkanlah aku dari perbuatan itu dan hindarkanlah perbuatan itu daripadaku dan anugerahilah bagiku kesanggupan berbuat kebajikan, dimanapun adanya kebajikan itu. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Doa tersebut diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Berkata Jabir, adalah Rasulullah mengajari kami, memohon kebajikan pada seluruh perbuatan, sebagaimana mengajari kami, akan sesuatu surat daripada Al-Quran. Bersabda Nabi, apabila bercita-cita seorang kamu suatu hal, maka bersyalatlah 2 rakaat, kemudian sebutkanlah nama Allah pada perbuatan itu dan berdoalah dengan apa yang telah kami sebutkan. Berkata setengah ahli hikmah, siapa yang diberikan 4, niscaya tidak tercegah daripada 4. 1. Siapa yang dianugerahkan tahu berterima kasih, bersyukur, niscaya ia tidak tercegah daripada memperoleh kelebihan. 2. Siapa yang dianugerahkan bertobat, niscaya tidak tercegah daripada diterima tobatnya. 3. Siapa yang dianugerahkan meminta kebajikan, niscaya tidak tercegah daripada memperoleh kebajikan. 4. Siapa yang dianugerahkan bermusyawarah, niscaya tidak tercegah daripada memperoleh kebenaran. 8. Sholat hajat. Siapa yang memperoleh kesulitan dalam menghadapi persoalan, di mana ia memerlukan demi kebaikan agamanya dan dunianya, kepada persoalan yang sukar diatasinya itu, maka hendaklah ia mengerjakan sholat hajat. Diriwayatkan dari Wuhaib bin Al-Ward, di mana Wuhaib berkata, sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak ditolak, ialah, bersyalat seorang hamba sebanyak 12 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah, ayat kursi dan kul huwallahu ahad. Apabila telah selesai, lalu bersujudlah ia, di mana ia membaca, Maha Suci Tuhan yang memakai akan kemuliaan dan berfirman dengan Dia. Maha Suci Tuhan yang bersifat dengan kebesaran dan kemurahan. Maha Suci Tuhan yang menghinggakan bilangan tiap-tiap sesuatu dengan ilmu Allah. Maha Suci Tuhan yang tiada seyogialah bertasbih, selain untuk Allah. Maha Suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan kurnia. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Aku bermohon kepada Engkau dengan segala tempat kemuliaan dari Ar-Rahman, dengan rahmat yang setinggi-tingginya dari kitab-Mu, dengan namamu yang maha agung, kesungguhanmu yang maha tinggi dan kalimat-kalimatmu yang sempurna lagi melengkapi, yang tidak dilampaui oleh orang yang berbuat kebajikan dan yang berbuat kejahatan. Bahwa Engkau anugerahkan rahmat kiranya kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Setelah selesai dari itu, maka bermohonlah sesuatu hajat, yang tidak mengandung kemaksiatan. Insya Allah Ta'ala akan diterima. Berkata Wuhaib, telah sampai riwayat kepada kami bahwa dikatakan, supaya tidak diajarkan sholat itu kepada orang-orang yang tidak baik. Nanti dipergunakannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. 9. Sholat tasbih. Sholat ini dinukilkan dalam bentuknya, yang tidak ditentukan dengan sesuatu waktu dan sesuatu sebab. Disunatkan, bahwa tiada minggu yang tidak dikerjakan sholat tasbih sekali atau sebulan sekali. Diriwayatkan oleh Akramah daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, tidaklah aku berikan kepadamu, tidaklah aku serahkan kepadamu, tidakkah aku datangkan kepadamu, sesuatu, di mana apabila engkau kerjakan, niscaya diampunkan Allah dosa engkau, yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang salah dan yang sengaja, yang sembunyi dan yang nyata. Yaitu,
engkau kerjakan sholat 4 rakaat, di mana engkau bacakan pada tiap-tiap rakaat, surat Al-Fatihah dan suatu surat dari Al-Quran. Apabila telah selesai daripada bacaan pada awal rakaat dan engkau sedang berdiri, maka bacalah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 15 kali. Kemudian engkau ruku, di mana engkau baca sedang ruku, itu, yang tadi, 10 kali. Kemudian, engkau bangkit daripada ruku, lalu engkau baca yang tadi sedang berdiri, 10 kali. Kemudian, engkau sujud, di mana engkau bacakan yang tadi, 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, lalu engkau bacakan yang tadi sedang duduk, 10 kali. Kemudian engkau sujud lagi, lalu bacakan yang tadi, di mana engkau sedang sujud, 10 kali. Kemudian, engkau bangkit daripada sujud, lalu engkau bacakan yang tadi, 10 kali. Jadi semuanya, 75 kali pada tiap-tiap rakaat yang engkau kerjakan itu, dalam 4 rakaat. Kalau sanggup, engkau kerjakan sholat tasbih itu, pada tiap-tiap hari sekali, maka kerjakanlah. Kalau tidak sanggup, maka tiap-tiap Jumat, seminggu, sekali. Kalau tidak juga sanggup, maka tiap-tiap bulan sekali. Kalau tidak juga sanggup, maka pada tiap-tiap tahun sekali. Pada riwayat yang lain, dibacakan pada permulaan sholat, Maha Suci Engkau wahai Tuhanku. Dan dengan pujian Engkau dan Maha Suci nama Engkau dan Maha Tinggi kesungguhan Engkau dan Maha Kudus nama Engkau. Dan tiada Tuhan selain Engkau. Kemudian, dibacakan tasbih 15 kali. Sebelum pembacaan Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran dan 10 kali sesudah pembacaan. Yang masih tinggal, sisanya, seperti dahulu juga, 10-10. Dan tidak dibacakan tasbih sesudah sujud yang penghabisan, ketika sedang duduk. Cara inilah yang terbaik, yang dipilih oleh Ibnul Mubarak. Dan jumlah tasbih pada keempat rakaat itu, ialah 300 kali, pada kedua macam riwayat tadi. Kalau sholat tasbih itu dilakukan pada siang hari, maka dengan sekali salam saja. Dan kalau dilakukan pada malam hari, maka lebih baik dengan 2 kali salam, karena tersebut dalam hadits, bahwa sholat malam itu, 2-2. Kalau ditambahkan sesudah tasbih, bacaan, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka adalah baik. Telah datang yang demikian dalam setengah riwayat. Inilah, sholat-sholat yang dinukilkan. Dan tidak disunatkan satupun dari sholat-sholat sunat ini, pada waktu yang dimakruhkan, selain sholat tahiyat masjid. Dan apa yang kami sebutkan sesudah tahiyat masjid, yaitu, 2 rakaat wudu, sholat bermusafir, keluar dari rumah dan istiharah, maka tidak disunatkan pada waktu yang dimakruhkan. Karena larangannya lebih kuat dan sebab-sebab tersebut adalah lemah. Maka tidak sampai ia kepada derajat sholat gerhana, minta hujan dan tahiyat masjid. Aku melihat sebagian kaum Syufi mengerjakan 2 rakaat sholat sunat wudu pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Dan ini adalah amat jauh daripada kebenaran. Karena wudu tidaklah sebab bagi sholat, tetapi sholat adalah sebab bagi wudu. Maka seyogialah wudu untuk bersyalat. Tidaklah bersyalat karena telah berwudu. Tiap-tiap orang yang berhadas, yang bermaksud mengerjakan sholat pada waktu dimakruhkan, maka tiada jalan baginya, selain ia berwudu dan bersyalat. Maka tidak ada lagi artinya bagi kemakruhan. Dan tidak layaklah ia meniatkan 2 rakaat wudu, sebagaimana ia meniatkan 2 rakaat tahiyat masjid. Tetapi apabila ia berwudu, lalu bersyalat 2 rakaat, untuk amalan sunat, supaya tidak kosong wudunya, seperti yang dikerjakan Bilal. Maka itu adalah amalan sunat semata-mata, yang dilakukan sesudah wudu. Hadis yang diriwayatkan Bilal itu, tidaklah menunjukkan bahwa wudu adalah suatu sebab, seperti gerhana dan tahiyat masjid, sehingga ia niatkan 2 rakaat wudu. Maka mustahilah diniatkan dengan sholat, akan wudu, tetapi seyogialah diniatkan dengan wudu akan sholat. Bagaimanakah dapat teratur? Untuk ia mengatakan pada wudunya, aku wudu untuk sholatku, dan ia mengatakan pada syalatnya, aku bersyalat untuk wuduku.
Tetapi orang yang bermaksud menjaga wudunya dari kekosongan pada waktu dimakruhkan itu, hendaklah ia meniatkan qodho jika mungkin ada dalam tanggungannya sesuatu sholat, yang belum dilaksanakan karena sesuatu sebab. Dan mengqodhokan sholat pada waktu-waktu dimakruhkan, adalah tidak makruh. Adapun niat berbuat sunat, maka tidak adalah cara baginya. Mengenai larangan pada waktu-waktu yang dimakruhkan, mempunyai 3 hal penting. 1. Menjaga daripada penyerupaan dengan penyembah-penyembah matahari. 2. Menjaga daripada bertebaran setan-setan, karena sabda Nabi, sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya disertai setan. Apabila ia terbit, maka setan menyertainya dan apabila matahari itu meninggi, lalu memisahkan diri daripadanya. Ketika tengah hari setan itu menyertai matahari lagi. Apabila telah gelincir, lalu setan itu memisahkan diri daripadanya. Dan apabila matahari itu hampir terbenam, maka setan itu menyertainya. Dan apabila telah terbenam, lalu setan itu memisahkan diri daripadanya. Nabi melarang sholat pada waktu-waktu yang tersebut serta diberitahukan sebab-sebabnya. 3. Bahwa mereka yang berjalan pada jalan akhirat, senantiasa rajin mengerjakan sholat pada segala waktu. Dan kerajinan atas sesuatu bentuk daripada beberapa ibadah, mendatangkan kebosanan. Maka manakala datang larangan daripada ibadah itu pada suatu saat, niscaya bertambahlah semangat dan bangkitlah kemauan yang mendorong untuk mengerjakannya. Dan manusia itu amat suka mengerjakan sesuatu yang dilarang. Maka dalam pengosongan segala waktu tersebut, adalah menambahkan kemauan dan hasrat, untuk menunggu habisnya waktu itu. Dari itu, ditentukan segala waktu ini, dengan bertasbih dan beristighfar. Karena menjaga daripada kebosanan dengan terus-menerus dengan semacam ibadah dan memperoleh kegembiraan dengan berpindah daripada semacam ibadah kepada macam yang lain. Maka dalam perpindahan pekerjaan dan pembaruannya, datanglah kesenangan dan kerajinan. Dan dalam tetapnya bekerja dengan sesuatu pekerjaan, datanglah perasaan berat dan bosan. Dari itu, tidaklah sholat, semata-mata sujud, tidaklah semata-mata ruku, dan semata-mata berdiri. Tetapi segala ibadah itu, adalah tersusun daripada bermacam-macam amal perbuatan dan berbagai macam zikir. Karena hati memperoleh kelezatan baru daripada berbuat dengan amalan dan bacaan tadi, ketika berpindah kepadanya. Kalau dibiasakan kepada semacam saja niscaya segeralah datang kebosanan. Apabila 3 perkara yang tersebut itu, adalah hal-hal yang penting, tentang terlarang mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan dan lain-lain sebagainya, dari kunci-kunci rahasia yang tidak dapat diketahui, menurut kekuatan otak manusia, hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahuinya, maka hal-hal yang penting itu, tidaklah dibiarkan begitu saja, kecuali dengan sebab-sebab yang penting pula pada agama. Seumpama mengqodhokan sholat-sholat, sholat minta hujan, sholat gerhana bulan dan sholat tahiyat masjid. Adapun apa yang lemah daripadanya, maka tidak layaklah maksud dari larangan itu dilanggar. Inilah, yang lebih kuat menurut pendapat kami. Wallahu alam. Allah yang Maha Tahu. Telah selesailah, kitab rahasia-rahasia sholat, dari, kitab Ihya, Ulumuddin, yang akan disambung, insya Allah, dengan, kitab rahasia-rahasia zakat, dengan segala pujian kepada Allah, atas pertolongan dan kebaikan taufik Allah. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa dan rahmat Allah kepada sebaik-baik makhluk Allah Muhammad dan kepada keluarga serta sekalian syahabatnya, dengan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. 8 Juni 2023.